Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Fariha, NPM 19025010054. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai rehabilitasi lahan dan hutan bekas terbakar. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Sumber hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan sebagainya. Namun, keberadaan hutan selalu memiliki ancaman. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan saat hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan yang disebabkan oleh alam ataupun manusia. Kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan ekologis, menurunkan nilai estetika, merosotnya nilai ekonomi kehutanan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Luas kebakaran hutan dan lahan dalam hektar per provinsi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2021 yang tercatat oleh Sistem Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI menunjukkan bahwa luas karhutla pada tahun 2016 mencapai 438.363,19 hektar. Kemudian mengalami penurunan menjadi 165.483,92 hektar pada tahun 2017, namun kembali naik pada tahun 2018 dengan luas karhutla mencapai 529.266,64 hektar dan pada 2019 mencapai 1.649.258 hektar yang merupakan karhutla terluas dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, luas karhutla mengalami penurunan dengan luas karhutla 296.942 hektar pada tahun 2020 dan 229.978 hektar pada tahun 2021. Luasnya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia secara ekologis dapat menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam hayati, meliputi kerusakan komponen biotik dan abiotik. Kerusakan biotik berupa hilangnya struktur vegetasi alami, rusaknya habitat satwa liar, matinya flora dan fauna serta mikroorganisme tanah. Kerusakan abiotik berupa hilangnya subsiden tanah gambut, hilangnya bahan organik, rusaknya fungsi tata air, timbulnya limpasan dan erosi, menurunnya serapan karbon, terlepasnya karbon ke udara, dan menurunkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah lainnya, seperti menurunkan porositas, permeabilitas, kecepatan infiltrasi, dan airasi tanah, meningkatkan kepadatan tanah, menurunkan kapasitas tukar kation atau KTK dan C organik tanah, berkurangnya unsur hara tanah, hilang atau berkurangnya biomasa hutan, serta terjadinya penurunan total mikroorganisme, total fungi, dan respirasi tanah secara nyata. Pasca terjadinya kebakaran hutan, akan berlangsung proses suksesi alami menuju terbentuknya hutan sekunder. Namun, kebakaran dengan intensitas tinggi dan berulang akan menyebabkan suksesi secara alami menjadi terganggu, di mana hutan sekunder tidak akan terbentuk dan pada akhirnya alang-alang akan mendominasi area tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali produktivitas lahan pasca kebakaran. Kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan bekas terbakar dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu pemberian dolomit, kompos, dan biochar. Pemberian dolomit, kompos, dan biochar pada tanah diduga mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pemberian dolomit pada tanah mampu meningkatkan pH tanah, sehingga unsur hara makro dan mikro menjadi tersedia bagi tanaman, terutama unsur NPK. Begitu pula dengan pemberian pupuk kompos yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, meningkatkan KTK tanah, C organik, serta memperbaiki porositas tanah. Unsur makro tanah meliputi unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sangat diperlukan tanaman untuk pertumbuhan vegetatifnya, sedangkan fosfor digunakan oleh tanaman untuk pembelahan sel, memperkuat batang agar tidak mudah roboh dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Adapun kalium berperan dalam pembukaan stomata, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan, serta perkembangan akar.
Penambahan biochar pada tanah menyebabkan unsur hara yang berasal dari kompos akan diserap dan disimpan oleh biochar, sehingga unsur hara tidak mudah lolos dan dapat tersedia bagi tanaman. Pemberian biochar pada tanah juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan meningkatkan kemampuan tanah dalam memegang air. Kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan bekas terbakar lainnya yaitu penanaman kembali atau revegetasi. Revegetasi dilakukan dengan menanam spesies lokal komersil, meliputi spesies cepat tumbuh serta spesies dengan kecepatan tumbuh yang sedang dan lambat untuk mengurangi resiko dan memastikan keberagaman jenis di masa mendatang. Revegetasi pada areal atau lahan yang terbakar berat dapat dilakukan dengan cara menanam spesies Peronema carnation, Melina arborea, Tectonia grandis, Swietenia mahagoni, Duobanga mollusana, Anthocephalus kadamba, dan Dipterocarp. Revegetasi pada lahan hutan bekas terbakar dilakukan secara campuran atau silvikultur dengan berbagai metode seperti penanaman jalur, penanaman larikan, penanaman rumpang, penanaman terdifusi, serta penanaman berkelompok. Penanaman campuran ini bertujuan meningkatkan keanekaragaman vegetasi dan biodiversitas lahan, meningkatkan keberagaman populasi dan aktivitas biota tanah, menekan dominasi salah satu biota dan mengurangi potensi ledakan hama atau penyakit serta kecepatan dan keparahannya, serta tanaman akan lebih sehat dan kurang peka terhadap berbagai faktor perusak seperti hama dan penyakit, serta pemulihan siklus hara yang lebih cepat pada horizon O. Waktu yang dibutuhkan dalam perbaikan lahan dan hutan bekas terbakar tidaklah sebentar. Kegiatan perbaikan yang telah diupayakan menjadi tidak berarti ketika tidak dilakukan pemeliharaan dan upaya preventif terhadap kerusakan hutan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga hutan kita untuk hidup yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.